Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita tetap selalu diberi kesehatan dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Pada pembelajaran pagi hari ini, Bu Viva akan menemani pembelajaran biologi kelas 12 terkait materi apa hari ini? Materi tentang kelainan-kelainan aniosomi pada manusia. Materi hari ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini diberi kelancaran dan diberi kemudahan dalam memahaminya. Sebelum kita memulai pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk pada materi terkait kelainan-kelainan aniosomi pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa mampu menjelaskan atau memahami terkait tentang kelainan-kelainan aniosomi pada manusia, yaitu seperti sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom Jacob, sindrom Patau, dan sindrom Edwards. Nah, pada slide selanjutnya kita akan masuk materi hari ini, yaitu tentang kelainan-kelainan aniosomi pada manusia. Yang pertama yaitu sindrom Turner, di mana sindrom Turner ini memiliki karyotipe 22AA atau autosom berpasangan ditambahkan dengan X0, di mana jumlah kromosomnya itu adalah 45 dan kehilangan satu kromosom kelamin. Nah, di sindrom Turner ini merupakan mutasi karena kekurangan satu kromosom. Biasanya penderita sindrom Turner ini berjenis kelamin wanita, namun ovumnya tidak berkembang. Nah, pada slide ini itu terdapat gambar bayi yang keadaan fisiknya tidak seperti bayi normal pada umumnya. Itu terlihat pada bagian atas atau pada bagian kepala, tepatnya di bagian bawah kepala di leher. Di lehernya itu terlihat bahwa ada lekukan-lekukan atau seperti kulit yang kendur atau tambahan daging ya, kalau nggak salah itu kan kalian bisa lihat sendiri ya, kalian amati. Nah, kemudian yang B atau pada bagian jari-jari lengan jari-jarinya. Nah, itu keadaan fisiknya atau keadaan jari-jarinya itu tidak seperti bayi normal pada umumnya. Terlihat bahwa ada, kalau misalkan bayi yang gendut, kan keadaan normalnya mungkin bukan seperti itu ya. Itu terlalu menggembuk, terlalu berisi, terlalu gemuk gitu. Kemudian pada kakinya, pada bagian kakinya atau pada gambar C, itu terlihat bahwasanya bagian kaki atau bagian atas lengan kakinya itu juga keadaannya tidak seperti bayi normal pada umumnya. Itu seperti kayak bengkak atau gendut gitu. Tapi kalau misalkan bayi yang gendut, itu mungkin keadaan fisiknya tidak seperti itu. Jadi mungkin kalian bisa membedakan ya antara bayi normal pada umumnya dengan keadaan bayi yang terkena atau yang terkena sindrom Turner seperti itu. Kemudian kelainan-kelainan aniosomi pada manusia yang kedua yaitu adalah sindrom Klinefelter, di mana sindrom ini memiliki karyotipe 22AA atau autosom berpasangan ditambahkan dengan XXY, di mana mengalami trisomik pada kromosom gonosom atau kromosom pada sel kelamin. Nah, penderita sindrom Klinefelter ini berjenis kelamin laki-laki, namun testisnya tidak berkembang sehingga tidak bisa menghasilkan sperma dan mandul, serta ciri-cirinya atau ciri fisik pada tubuhnya itu payudaranya tumbuh. Nah, di situ kan sudah ada gambar bahwa yang
membedakan antara keadaan fisik laki-laki yang terkena sindrom Klinefelter pada bagian kiri, sedangkan yang pada bagian kanan atau pada gambar bagian kanan itu keadaan fisik laki-laki normal pada umumnya. Jadi kalau misalkan pada bagian kiri atau pada gambar bagian kiri itu terlihat ya, antara payudara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan itu kan berbeda. Kalau yang sebelah kiri mungkin payudaranya itu terlihat berkembang seperti itu. Karena ciri-ciri sindrom Klinefelter itu adalah payudaranya yang berkembang atau payudaranya itu tumbuh. Kalian mungkin bisa mengamati sendiri dari gambar tersebut. Selanjutnya yaitu kelainan-kelainan aneosomi pada manusia. Yang ketiga yaitu sindrom Jacob, di mana sindrom ini memiliki karyotipe 22AA atau autosom berpasangan ditambahkan dengan XYY. Nah, trisomik pada kromosom gunosom. Nah, penderita sindrom ini umumnya berwajah kriminal, suka menusuk-nusuk mata dengan benda tajam seperti pensil dan lain sebagainya. Dan juga sering berbuat tindakan kriminal. Nah, kalau misalkan di penelitian di luar negeri mengatakan bahwa sebagian besar orang yang masuk penjara adalah orang-orang yang menderita sindrom Jacob. Nah, kalian kan bisa mengetahui atau melihat gambar pada slide ini. Bagian gambar di sebelah kiri itu merupakan sindrom atau keadaan fisik seorang anak yang mengalami sindrom Jacob. Kemudian di sindrom Jacob ini ada treatment untuk mengatasi kelainan pada sindrom Jacob. Nah, kalau yang pada bagian gambar sebelah kiri itu adalah keadaan seorang anak mengalami sindrom Jacob. Kemudian setelah ditreatment itu keadaan wajahnya mungkin bisa berubah ya. Karena yang pertama itu keadaan wajahnya itu berwarna merah karena habis menusuk-nusuk mata atau bagian wajahnya dengan menggunakan benda tajam. Itu keadaan wajahnya kan berwarna merah. Kemudian yang bagian tengah itu merupakan hasil setelah terjalannya treatment. Kemudian setelah treatment itu sedikit berkurang warna atau keadaan di wajahnya, keadaan wajahnya. Jadi kalau yang pertama itu parah banget keadaan wajahnya yang berwarna merah itu, kemudian yang bagian tengah itu sudah lumayan atau mendingan karena sudah menjalankan treatment atau sedang proses treatmentnya itu. Kemudian yang gambar bagian kanan atau gambar sebelah kanan sendiri itu merupakan keadaan setelah dilakukannya treatment, laser treatment. Nah, kemudian kelainan-kelainan selanjutnya yaitu keempat adalah sindrom Patau, di mana sindrom Patau ini memiliki karyotipe 45A atau autosom yang tidak berpasangan ya. Kalau AA kan yang berpasangan, kalau 45A saja yaitu autosom yang tidak berpasangan ditambahkan dengan XX atau bisa terjadi pada wanita atau juga XY yang bisa terjadi pada pria. Trisomik pada kromosom autosom atau kromosom tubuh, di mana kromosom autosomnya ini mengalami kelainan pada kromosom nomor 13, 14, atau 15. Jadi kalian bisa melihat gambar yang di sebelah kiri, bahwasanya itu kan keadaan fisik seorang anak tersebut tidak seperti anak normal pada umumnya. Jadi kalian bisa membedakan sendiri ya. Nah, selanjutnya kelainan-kelainan aneosomi yang kelima yaitu sindrom Edward, di mana di sindrom ini memiliki karyotipe 45A atau autosom ditambahkan dengan XX atau XY. Jadi bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Trisomik pada autosom. Nah, autosom ini mengalami kelainan pada kromosom bernomor 16, 17, ataupun 18. Biasanya penderita sindrom ini itu mempunyai ciri-ciri seperti tengkoraknya itu lonjong, kemudian bahunya lebar pendek, kemudian telinga agak ke bawah dan tidak
wajar. Kalian bisa melihat pada gambar yang ada di tampilan slide ini bahwa keadaan seorang bayi yang baru lahir kayaknya itu ya. Keadaan bayi yang terkena sindrom Edward itu akan berbeda. Seperti kalian bisa lihat di tengkoraknya. Tengkoraknya pada bayi yang terkena sindrom Edward itu tidak pada umumnya atau terlihat seperti lonjong, kayak melekung cembung ke samping atau bagian belakangnya, kemudian terlihat seperti lonjong. Nah, kemudian pada bagian telinganya itu agak sedikit ke bawah dan memiliki telinga yang tidak wajar, seperti itu. Jadinya yang sebelah kiri atau sebelah kanannya itu ada yang agak ke bawah. Jadi kalian bisa lihat di gambar di slide ini, mungkin bisa membedakan sendiri karena sudah terlihat jelas pada gambar tersebut. Nah, slide selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang macam-macam aneosomik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada monosomik atau 2N dikurangi 1. Nah, ini biasanya terjadi mutasi karena kekurangan satu kromosom. Tadi yang kekurangan satu kromosom itu ada di sindrom Turner, di mana kehilangan satu kromosom kelamin atau kromosom jenis kelamin. Kemudian adalah yang kedua yaitu nullisomik yang berumus 2N-2 yang terjadi pada penderita sindrom Klinefelter yang berjenis kelamin laki-laki, namun testisnya itu tidak berkembang. Kan tadi sudah disebutkan kalau misalkan pada sindrom atau pada penderita sindrom Klinefelter itu testisnya tidak berkembang sehingga tidak dapat menghasilkan sperma, kemudian mandul serta memiliki payudara yang tumbuh atau payudara yang berkembang. Kemudian yang ketiga adalah trisomik dengan rumus 2N+1, di mana di trisomik ini terjadi kelebihan satu kromosom. Kemudian tetrasomik atau yang memiliki rumus 2N+2. Nah, kalau yang di trisomik itu kelebihan satu kromosom, kalau yang tetrasomik itu kelebihan 2 kromosom, seperti itu. Nah, itu tadi merupakan penjelasan terkait materi hari ini, yaitu tentang apa? Tentang kelainan aneosomi pada manusia, kelainan-kelainan aneosomi pada manusia. Itu tadi ada apa saja? Ada sindrom Turner, ada sindrom Klinefelter, ada sindrom Jacob, ada sindrom Patau, dan ada sindrom Edward. Pada pembelajaran kali ini, Ibu tidak akan memberikan tugas apapun, melainkan yang belum mengumpulkan tugas pada minggu-minggu lalu, dimohon segera mengumpulkan, karena itu yang akan menjadi nilai tambahan kalian. Kan eman kalau misalkan nilainya sampai kosong. Dimohon ya segera mengumpulkan tugasnya. Terakhir tanggal 30. Jadi yang belum mengumpulkan tugas, dimohon segera mengumpulkan. Mungkin cukup itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada salah kurangnya Ibu dalam menjelaskan materi pada pagi hari ini, Ibu mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan terkait tentang materi hari ini, dimohon untuk menghubungi Ibu dan bisa melalui WhatsApp maupun Telegram. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar semuanya.